Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua di mana saja Anda berada selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan kita semua, sangat rindu sekali ya. Kita berharap nanti ke depan kita mulai lagi belajar sharing ya. Dalam hal ini kita akan sharing tentang nutrisi ternak dasar ya. Tentang nutrisi kita akan bahas semuanya untuk kesejahteraan ternak kita ya, dan produktivitas ternak kita. Nah, kita mulai dari pengertian apa sih nutrisi ternak dasar itu ya. Nutrisi ternak dasar atau nutrisi ternak adalah istilah yang merujuk ya pada makanan atau pakan yang akan kita berikan kepada hewan atau ternak kita. Untuk apa? Ya, untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya ya, yang dibutuhkan untuk misalnya untuk pertumbuhan ternak kita supaya cepat besar ya. Kemudian pemeliharaan kesehatan ya sangat penting. Kesehatan itu butuh nutrisi yang baik. Kemudian dia bisa bereproduksi juga dengan baik, mempunyai anak, tidak terlambat di dalam proses ya kebuntingannya, dan produksi produk ya. Produk akhirnya apa? Ya untuk kepentingan manusia, misalnya untuk daging ya, untuk konsumsi manusia, termasuk susu, minuman yang sangat menyehatkan, ataupun telur. Telur ini luar biasa ya, tinggal di mana saja pasti ada telur, terutama telur ayam atau ternak unggas. Nah, nutrisi yang optimal ya harus memenuhi kebutuhan ya, mulai dari makro dan mikronutrien seperti ya kita kenal ya, seperti di situ ada protein, kemudian ada karbohidratnya, kemudian ada lemak, vitamin, kemudian ada mineralnya, dan tidak kalah pentingnya itu air ya, dalam jumlah yang tepat ya, sesuai dengan jenis dan fase kehidupan ternak ya, yang harus seimbang kebutuhan itu ya. Jadi kita berharap itu yang kita akan bahas, supaya ya tentu ternak kita akan produktivitasnya akan tinggi. Nah, pemberian nutrisi ternak yang tepat, apa dampaknya? Akan berpengaruh pada kesehatan ternak itu sendiri. Yang utama adalah terhadap produktivitas ternaknya. Kalau kita misalnya pelihara ayam petelur, otomatis telurnya tinggi produksi telurnya. Misalnya untuk sapi perah, produksi susunya juga tinggi ya. Misalnya kita pelihara ayam pedaging, pertumbuhannya sangat cepat, dan seterusnya. Nah, nutrisi yang tidak seimbang ya dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan pada ternak, seperti kekurangan nutrisi ya, kemudian kalau tidak seimbang itu kegemukan atau obesitas. Itu juga tidak diinginkan, terutama pada sapi perah atau sapi-sapi tertentu. Nanti begitu diinseminasi buatan atau dikawinkan, bisa saja dia tidak bunting ya. Kalau berlanjut itu bisa majir, tidak bisa punya anak ya. Ujung-ujungnya nanti steril. Sementara tujuan kita kan pengen misalnya menghasilkan susu dan seterusnya. Kemudian terjadi juga gangguan reproduksi ya, tadi yang kita jelaskan, dan gangguan metabolisme lainnya. Ya, itu kalau kita memberikan pakan ya atau nutrisi yang tidak seimbang pada ternak kita. Nah, oleh karena itu ya, semua peternak atau yang bergerak di industri peternakan harus memperhatikan jenis serta kualitas pakan yang kita akan berikan pada ternak kita ya. Kalau kita akan pengen makan yang enak tapi juga menyehatkan ya tentunya. Nah, termasuk di situ yang kita berikan pakan itu jumlah pakannya ya, sesuai dengan kebutuhan tentunya, yang efisien. Dan
cara pemberian pakan untuk memastikan nutrisi ternak yang optimal sesuai dengan jenis dan fase kehidupan ternak yang mereka miliki. Ini semua yang harus kita atur ya. Walaupun jumlahnya banyak, kalau tidak dimakan ya sama saja sami mawon, tidak akan bermanfaat tentunya bagi ternak kita ya. Termasuk kualitasnya kita pilih yang terbaik tentunya. Nah, di dalam prakteknya nutrisi ternak dapat disesuaikan dengan jenis ya, jenis ternak yang kita punya, kemudian kebutuhan spesifik dari setiap jenis ternak, karena kita tahu ya arah nanti produksinya itu akan berbeda. Misal untuk ayam petelur dan ayam pedaging sudah barang tentu akan berbeda arahnya. Kalau ayam petelur tentunya yang kita harapkan produksinya adalah telur. Kalau ayam pedaging atau broiler itu arahnya ke pertumbuhan dagingnya. Nah, juga misalnya jenis sapi ya, ada sapi perah, sapi potong dan seterusnya. Kambing juga, kambing perah, kambing potong, domba dan seterusnya, termasuk ayam dan ternak lainnya. Ini harus ya kita perhatikan, harus kita ketahui bersama. Nah, nutrisi ternak juga bisa bervariasi ya sesuai dengan masa kehidupan ternak. Seperti masa pertumbuhan ya, kita siapkan ya untuk pakannya, nutrisinya untuk pertumbuhan, karena pertumbuhan itu kan nanti akan menyiapkan semuanya termasuk organ reproduksinya supaya dewasa kelamin, dewasa tubuhnya tercapai ya. Kemudian waktu bunting atau kehamilan ya, kemudian waktu menyusui, ini juga ya waktu laktasi, itu juga harus kita siapkan nutrisinya, terutama untuk sapi perah. Ini waktu laktasi itu harus kondisi pakannya harus disesuaikan dengan produksi susunya. Tidak sembarangan kita pokoknya kan kita sudah banyak atau punya pakan banyak nih kita kasihkan semuanya. Tidak demikian ya, harus kita ukur, nanti harus kita ketahui disesuaikan dengan kondisinya ya, masa laktasi atau tidak, atau masa bunting atau masa kering dan lain-lain, dan tentunya masa panennya sampai kapan ya. Misalnya untuk penggemukan, fattening, itu juga harus kita perhitungkan berapa bulan kita mau gemukkan atau penggemukan tersebut ya. Termasuk ayam broiler kan masa panennya kan cukup cepat itu, karena memang ayam broiler itu sudah didesain sedemikian rupa dengan istilahnya gennya dan menuntut pakan yang bagus sehingga pertumbuhannya tidak terganggu ya. Cukup dalam waktu cepat dia bisa mencapai misalnya lebih dari 1 kilo untuk ayam broiler. Berbeda halnya dengan ayam kampung ya, yang mungkin menuntut kesabaran kita untuk berat yang sama. Dengan demikian ya, pemahaman yang baik tentang nutrisi ternak sangat penting untuk menjaga kesehatan dan produktivitas hewan atau ternak yang kita pelihara. Sederhana dan mudah kan ya. Yang penting kita ya berusaha kita mengetahui apa sih ya yang kita akan lakukan di dalam supaya ternak kita atau produktivitas ternak kita menjadi optimal tentunya. Oke. Nah, sekarang tujuannya nih penting ya, kita belajar nutrisi ternak ini harus tahu tujuannya ya. Ini jadi tujuannya adalah bagaimana kita menyediakan nutrisi yang tepat. Ingat, nutrisi yang tepat dan seimbang ya, untuk memastikan kesehatan, pertumbuhan dan produksi yang optimal dari ternak. Jadi intinya adalah tujuan kita itu menyediakan ya semua asupan zat gizi ataupun nutrien yang dibutuhkan oleh ternak itu secara tepat. Tadi sesuaikan ya dengan masa, apakah dia masanya masa pertumbuhan atau masa
bunting atau hamil ya, atau masa laktasi menyusui ya, kalau ada istilah starter kalau pada unggas ya, masa starter, masa grower ataupun masa finisher ya. Nah, ini juga harus disesuaikan dengan masa ternak tersebut. Nah, dalam ilmu nutrisi ternak terdapat beberapa tujuan utama ya. Tujuan utamanya yang pertama itu kita menentukan kebutuhan nutrisi ternak itu adalah bertujuan untuk mempelajari kebutuhan nutrisi dari ternak seperti kebutuhan energinya, kebutuhan proteinnya, kemudian kebutuhan vitaminnya, termasuk mineral, dan tidak kalah pentingnya itu air ya. Dan bagaimana kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui pakan atau suplemen nutrisi ya. Nah, kemudian yang kedua, apa tujuannya adalah untuk mengembangkan pakan ternak yang tepat. Jadi, ilmu nutrisi ternak juga bertujuan untuk mengembangkan pakan ternak yang tepat, baik itu berupa pakan hijauan ya, terutama untuk ruminansia, kemudian ditambah pakan konsentrat untuk memacu pertumbuhan juga pada ternak ruminansia, atau campuran dari keduanya, dengan tentunya memperhitungkan kebutuhan nutrisi ternak tersebut. Nah, misalnya ketersediaan bahan pakan dan faktor-faktor ekonomi lainnya ya. Jangan sampai itu bagus pakannya tetapi harganya mahal, misalnya harus diimpor dulu ya. Amat sulit bagi kita, dan itu ujung-ujungnya tidak mensejahterakan semuanya ya. Jadi itu kita berharap kita pakai mungkin ya, insya Allah mudah-mudahan ada semua produk lokal yang di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan, dan biasanya keberadaannya kita berharap dalam jumlah yang besar ya. Oke, yang ketiga tujuannya adalah tentunya untuk meningkatkan produktivitas ternak ya. Misalnya dalam pertumbuhan ternak, terutama yang berhubungan dengan penggemukan ya, ayam broiler, kemudian produksi susu untuk sapi perah ya, produksi telur untuk ayam layer atau petelur. Kemudian kita berharap juga kualitas daging, seperti di Jepang kan ada banyak yang harga kualitas dagingnya sudah demikian rupa, sudah didesain melalui pakannya ya, kayak Kobe beef dan lain-lain ya. Ataupun untuk reproduksi ya, untuk bibit ini juga harus disiapkan ya, tujuan utama dari nutrisi ternak ini. Kemudian ternak ya akan memiliki kondisi tubuh yang optimal ya, kita itu tujuan utama. Jadi ternak yang kita pelihara itu kondisi tubuhnya optimal, tidak sakit-sakitan, sehingga mencapai produktivitas yang lebih baik atau produktivitas yang tinggi apapun ternak yang kita pelihara. Yang berikutnya, yang keempat itu tentunya adalah tujuan nutrisi ternak ini adalah meningkatkan kesehatan ternak. Ya, bagaimana kalau misalnya makan atau pakannya ataupun nutrisi yang kita berikan itu tidak bagus ya, tentu ya tidak mendukung misalnya kekebalan tubuh pada ternak. Manusia juga kalau makan yang tidak benar juga nanti imunitas tubuhnya juga akan menurun ya, tidak pada tingkat yang optimal, dan ini akan dapat bisa mencegah terjadinya penyakit. Jadi kalau imunitas atau sistem kekebalan tubuh ternak kita tentunya kalau sudah bagus ya nggak gampang sakit ya. Kalau sudah sakit tentunya itu akan mengganggu produktivitas ternak kita. Nah, yang kelima, dengan pakan yang baik itu bisa mengurangi dampak lingkungan ya. Ini bisa kita kurangi kalau kita berharap ya dengan manajemen yang bagus dari pakan ternak ini. Terutama kita ketahui kan sekarang emisi gas rumah kaca ya
atau sering disebabkan oleh metan, ya ozon kita sudah bolong-bolong. Nah, kita harus berkontribusi bagaimana memanage ya strategi kita memberikan pakan ternak yang mengurangi dikeluarkannya gas metan ini yang akan berdampak pada efek rumah kaca, dengan memperhitungkan juga efisiensi pakan dan manajemen kotoran ternaknya. Jadi kotoran ternak kalau dibiarkan begitu saja ya tentunya akan menimbulkan polusi tidak hanya polusi bau ya, tetapi itu juga bisa berkontribusi merusak ozon kita, dan itu berdampak juga pada tadi efek atau emisi gas rumah kaca ya. Jadi kita harus sejahtera semuanya, tidak hanya ternaknya, juga kita memberikan media untuk manusianya, untuk kita semua, supaya kondisi alam ini bisa lestari tentunya. Setelah kita berbicara tujuan ya, kita kita akan bahas tentang manfaat nutrisi ternak ini. Nah, nutrisi yang tepat dan seimbang sangat penting untuk kesehatan dan produktivitas ternak kita. Beberapa manfaat nutrisi ternak yang penting diantaranya ya, manfaatnya dari nutrisi ini adalah pertumbuhan yang sehat pada ternak kita. Nutrisi yang tepat dan seimbang dan efisien itu akan membantu ternak kita tumbuh dengan sehat dan cepat. Ini akan meningkatkan bobot badan ya, karena pertumbuhannya cepat, dan memperbaiki kualitas daging serta susu yang kita hasilkan dari ternak. Nah, manfaat berikutnya adalah kesehatan ternak itu sendiri. Nutrisi yang cukup dan seimbang membantu menjaga kesehatan ternak. Ini membantu menjaga sistem kekebalan tubuh. Ya, ini penting sekali ya, kekebalan tubuh ini. Gimana kita mau sehat kalau kekebalan tubuh atau imunitasnya tidak tinggi ya? Itu ya, termasuk ternak kita tidak akan sehat. Dan tentunya kalau ternak sehat itu bisa meminimalkan risiko terjangkitnya penyakit ternak kita ya, apalagi kondisi kita sekarang ya, habis pandemi COVID-19 itu, ini menjadi pelajaran yang penting. Nah ya, harus berpikir bagaimana kalau pandemi itu terjadi pada ternak kita. Nah itu kan ya, sebelum itu terjadi ya kita harus mengetahui bagaimana memanage pakan atau memanage nutrisi yang akan kita berikan pada ternak kita tentunya. Berikutnya adalah produktivitas tinggi ya. Kalau kita atau ternak yang mendapat nutrisi yang tepat dan seimbang cenderung menjadi lebih produktif ya, dibandingkan dengan kalau kita sembarangan memberikan ternak kita, atau dengan memanage seakan ada kita sering ngomong ya, manajemen lillahi ta'ala. Oh sudah, pokoknya terserahlah kamu mau hidup ternak kita atau kurang dimakannya terserah. Nah, tidak boleh ya. Kita berharap kita sejahterakan, kita berharap ternak kita mempunyai produktivitas yang tinggi tentunya. Misalnya ya, sapi yang diberi makanan yang seimbang akan menghasilkan lebih banyak susu ya untuk sapi perah ya. Maksudnya bukan lebih banyak dalam hal ini ya, yang sesuai dengan kebutuhan, karena kita untuk pakan atau nutrien untuk susu sapi perah itu sesuai dengan produksi susunya. Berapa sih produksi susunya? Misalnya 30 liter ya, kita harus susun ransumnya sesuai dengan kebutuhan produksi susunya tersebut yang 30 liter, sehingga tidak ada pemborosan di situ ya. Jadi itu yang kita harapkan. Sedangkan ayam ya, yang diberi makanan yang seimbang akan bertelur lebih banyak tentunya dibandingkan dengan ayam kita yang diberikan tadi seadanya dengan manajemen lillahi ta'ala. Suruh cari sendiri ayamnya ya, itu tidak akan mendukung produktivitas ternak kita
Oke, kita lanjut. Misalnya yang berikutnya itu manfaatnya ya bagi reproduksi yang baik ya. Nutrisi yang tepat sangat penting untuk reproduksi yang sehat pada ternak. Nah, pada sapi betina misalnya, nutrisi yang tepat dapat meningkatkan tingkat keberhasilan di dalam proses perkawinannya ya. Atau kalau kita meng-IB, jangan ngulang lagi IB sekali dua kali, itu akan berdampak pada secara ekonomi akan merugikan karena itu dari pakan cukup besar, terutama untuk pakan sapi perah itu kan. Dan tentunya kalau ini termasuk pada kualitas telur pada ayam ya, kita berharap ini akan berdampak yang baik apa yang kita berikan pada ternak kita. Kemudian manfaat berikutnya tentunya adalah meningkatkan efisiensi pakan ternak atau pakan yang kita berikan ya. Nutrisi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi pakan pada ternak sehingga mereka akan memproses makanan dengan lebih efektif dan membuang limbah dengan lebih baik. Nah, kalau kita ringkas ya, nutrisi yang tepat dan seimbang sangat penting untuk kesehatan ternak kita yang kita pelihara, termasuk pada produktivitas dan reproduksi ternak yang kita pelihara. Hal ini semua membantu memastikan bahwa ternak itu akan tumbuh dengan baik, ternak tumbuh dengan sehat dan cepat dan menghasilkan produk yang berkualitas yang akan memberikan efisiensi terhadap pakan yang kita berikan pada ternak kita. Ujung-ujungnya tentunya peternak itu akan untung. Nah, itulah tujuan utamanya, sementara konsumennya mendapatkan kualitas produk yang baik pula dan menyehatkan. Kalau kita mengambil istilah ya halalan thayyibah, jadi begitu kita makan, kita konsumsi termasuk produknya itu yang menyehatkan. Kan sudah kita pernah atau kita sering mendengar ya, ada produk telur yang di situ ada omega 3, omega 6-nya, itu juga harus pakannya yang memang mengandung ya nutrisinya atau bahannya yang mengandung tadi, bisa disuplemen ya, bisa nanti dihasilkan di situ tinggi omega 3, omega 6-nya yang kita butuhkan untuk kesehatan bersama, termasuk kalau produksi susunya kandungan vitaminnya tinggi, misalnya vitamin A-nya dan seterusnya. Itu hanya bisa kita lakukan, kita rekayasa bagaimana menyiapkan nutrisi pada pakan yang akan diberikan pada ternak kita. Nah, sekarang setelah kita belajar atau kita sharing tentang tujuan dan manfaat itu, kita akan sharing juga tentang kendala dan masalah nutrisi ternak ini. Ya, kita harus tahu dan nanti kita berharap bisa mensiasati ya, bisa melakukan strategi bagaimana untuk mengurangi masalah ini. Nah, kendala dan masalah nutrisi ternak dapat bervariasi tergantung pada spesies ternak ya. Kemudian jenis pakan yang tersedia ya, diupayakan kalau bisa yang tersedia di daerah kita masing-masing, dari Sabang dan Merauke dan bahkan yang ada di luar negeri. Jangan sampai impor, karena memang kalau ketergantungan impor kita tidak bisa berbuat banyak nantinya. Kemudian lingkungan tempat ternak yang kita pelihara. Beberapa kendala dan masalah yang nutrisi ternak yang umum kita jumpai di Indonesia itu adalah yang pertama, ketersediaan pakan yang terbatas ya, ketersediaannya ya. Ketersediaan pakan yang terbatas dapat mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan ternak. Ini dapat terjadi pada saat musim kemarau atau bencana alam ya. Kita alhamdulillah harus kita syukuri ya, bahwa kita dua musim, ada musim kemarau dan musim penghujan, tetapi kita harus siap dengan atau menerima dan menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Misalnya di musim kemarau pakannya
atau hijauan pakan itu akan sulit ya, atau kualitasnya kurang bagus, ya harus kita siasati dengan teknologi, misalnya dengan teknologi silase ataupun itu teknologinya ya, atau kita juga menanam spesies rumput yang tahan kekeringan dan seterusnya ya. Jadi tentunya kita tidak boleh berdiam diri sehingga pakan ternak itu tersedia sepanjang tahun. Jangan sampai berpuasa ternaknya ataupun mendapat kualitas nutrisi pakan ternak kita yang rendah, itu juga akan kurang bagus dampaknya bagi ternak yang kita pelihara. Nah, yang berikut kendala itu kualitas pakan yang buruk ya. Kualitas pakan yang buruk seperti hijauan yang dipanen terlalu tua atau bermutu rendah dapat mempengaruhi pertumbuhan ternak dan produksi susu ataupun daging yang rendah. Nah, ini ya menjadi perhatian kita. Kalau kita misalnya menggunakan limbah, itu juga harus upayakan ya kualitas limbah baik pertanian atau pabrik ataupun apa ya, benar-benar kualitasnya yang bagus ya. Kalau rumput diupayakan ya dalam misalnya ya, biar kualitasnya bagus, rumput kita tersedia di musim kemarau, itu kita bikin silase atau bikin pengawetan dengan teknik yang baik. Kita walaupun musim kemarau kita bisa mendapatkan pakan yang bagus. Jadi dengan teknologi kalau sekarang itu bisa kita lakukan atau kita buat strategi yang baik tentunya ya. Jadi kita terus berupaya supaya kualitas nutrisi dari pakan kita itu akan baik ya. Kemudian kondisi lingkungan yang tidak memadai, misalnya ternak yang dipelihara di lingkungan yang tidak memadai seperti kandang yang kotor atau terlalu padat ya, dapat menyebabkan stres pada ternak dan menurunkan produksi dan kualitas produk ternak ya. Kita tahu pertumbuhan orang atau manusia ini sangat cepat ya, biasanya terutama untuk lokasi di bidang peternakan ini adalah di tempat-tempat yang marginal. Kadang-kadang juga kita menanam rumput di tempat-tempat yang secara ini tanahnya kurang bagus ya, tanah-tanah marginal ya, itu akan berdampak pada kualitas pakannya, termasuk kondisi lingkungannya. Biasanya lingkungan yang kelas-kelas yang tidak dipakai oleh manusia, tetapi kita harus sadar itu ya, ini harus benar-benar harus kita siapkan dengan baik, walaupun kendala itu menjadi kendala tempat ini menjadi faktor, tetapi kita berusaha dengan teknologi kita bisa selesaikan dengan baik tentunya ya. Oke, itu kendala. Kemudian kekurangan nutrisi tertentu, misalnya kekurangan nutrisi tertentu, misalnya dari segi proteinnya dan mineral ataupun vitamin, dapat mempengaruhi kesehatan dan produksi ternak. Nah, ini bisa diatasi ya kalau kita tahu prinsip dasarnya ya, kita susun ransumnya. Perlu diingat tidak ada makanan yang sempurna, tetapi makanan yang tidak sempurna itu kita susun dari berbagai, ini saling nanti komplementer, saling mensuplementasi berbagai mungkin beberapa mineral atau vitamin ataupun proteinnya itu saling memberikan ini ya, saling mensubstitusi ya antar berbagai macam ya. Itulah pentingnya kita tahu nutrisi itu, kemudian kita susun dari bahan yang ada sesuai dengan kebutuhan ternak yang kita pelihara. Kemudian kelebihan nutrisi tertentu ya, kelebihan nutrisi tertentu seperti protein dan mineral dapat menyebabkan masalah kesehatan pada ternak dan meningkatkan biaya pakan ya. Jangan dipikir kalau kelebihan itu malah bagus, tidak juga ya. Kita berharap
yang tentunya yang kita susun ransum itu adalah efisien, kemudian optimal dampaknya, tidak boleh berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu bakal menimbulkan masalah tentunya, walaupun air misalnya walaupun air itu juga kalau kebanyakan juga nggak bagus ya. Kalau pada orangnya kayak apa namanya itu ya terlalu banyak, dan itu bisa berbahaya ya. Bisa keracunan air juga, jangan salah kalau sudah terlalu banyak. Kemudian yang berikutnya adalah pencernaan yang buruk ya. Pencernaan yang buruk dapat terjadi karena pakan yang tidak cocok ya, dipaksakan ya, atau terlalu banyak diberikan pada ternak, menyebabkan gangguan pencernaan seperti diare, dan juga menurunkan, jelas ujung-ujungnya adalah menurunkan produktivitas ternak itu sendiri. Nah, berikutnya adalah penyakit. Beberapa penyakit ternak dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi dan bisa menyebabkan penurunan produktivitas ternak. Nah, untuk mengatasi kendala ya dan masalah nutrisi ternak perlu manajemen pengelolaan pakan yang baik, seperti ya kita memilih pakan yang berkualitas dan memadai, kemudian pemeliharaan lingkungan kandang yang bersih dan sehat ya. Kandang juga jangan dipikir itu ternak biasa saja, biarkan saja, tidak demikian ya. Yang jelas kunci sukses juga di dalam proses atau tata laksana pemeliharaan ternak kita itu ya terutama juga di tata laksana perkandangan ya, karena kalau kandang tidak bersih atau tidak sehat itu akan berdampak pada ternak kita akan sakit. Kalau sakit jelas produktivitas akan menurun. Nah, yang berikutnya adalah kita pantau atau pemantauan kesehatan ternak yang kita lakukan secara berkala, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan kalau terjadi pada ternak kita. Nah, selain itu pemberian suplemen nutrisi yang tepat dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi ternak kita ya. Sekarang itu sudah banyak yang bisa kita lakukan ya, teknologi tepat guna yang bisa kita lakukan, tinggal memilih mana teknologi yang tepat sesuai dengan daerah kita masing-masing tentunya, dan itu akan spesifik ya. Nah, sekarang kita akan sharing juga tentang apa, atau kita berbagi juga tentang kemajuan ya. Tadi kita berbicara ya kendala kita harus atasi ya. Nah, kita coba berbagi bagaimana sih caranya ataupun kemajuan yang sudah terjadi pada nutrisi ternak ini. Nah, terdapat banyak kemajuan terbaru dalam nutrisi ternak yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya beberapa kemajuan tersebut antara lain ya, peningkatan pengetahuan tentang kebutuhan nutrisi ternak ya. Orang sudah paham ya, atau mulai belajar, tidak mulai belajar, sudah tahu kalau pengen produktivitas ternaknya tinggi ya harus tahu pakan yang akan diberikan pada ternak kita ya, atau melalui penelitian ya di perguruan tinggi atau litbang ya terus berkembang. Kemudian pengetahuan tentang kebutuhan nutrisi ternak semakin meningkat. Hal ini memungkinkan peternak untuk memberikan pakan yang lebih optimal untuk meningkatkan produktivitas ternak kita. Kemudian yang kedua tentunya penggunaan teknologi nutrisi yang lebih baik ya. Dalam beberapa tahun terakhir telah dikembangkan teknologi nutrisi yang lebih baik seperti penggunaan enzim ya, penggunaan probiotik dan prebiotik dan asam organik untuk meningkatkan ketersediaan nutrisi dalam pakan ternak ya. Mungkin Bapak, Ibu ataupun siapa saudara semuanya ya sudah banyak di pasar, tinggal memilih ya probiotik yang cocok atau prebiotik ataupun suplemen lain yang bisa kita gunakan untuk ternak kita ya. Nanti kita bahas tersendiri tentang probiotik dan prebiotik dan asam organik yang bisa kita jadikan suplemen nantinya ya.
Kemudian yang berikutnya adalah peningkatan kualitas pakan. Penggunaan teknologi atau pengolahan pakan seperti pengeringan ya, pengeringan rumputnya kita bikin high misalnya yang baik. Kemudian teknologi fermentasi untuk hijauan kita lakukan, misalnya bikin silase termasuk pada konsentrat. Kemudian kita lakukan juga ekstraksi yang salah satu senyawa bioaktif ya, yang bisa meningkatkan kualitas pakan atau diberikan sebagai suplemen, dan juga kita akan bisa mengurangi kehilangan nutrisi dalam proses penyimpanan ya. Itu adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan di dalam proses ya dengan teknologi tersebut ya. Nyimpan itu sangat kalau kita lihat kan kelihatannya sepele ya, masa iya sih nyimpan bahan pakan, ya sudah taruh-taruh aja. Tidak bisa demikian ya. Kalau bisa ya, yang kita taruh yang pertama misalnya itu harus kita pakai duluan, jangan first in atau first out. Jadi kalau misalnya pakan di dalam suatu gudang misalnya, yang kita taruh pertama itu harus keluar yang pertama, nanti disusul dengan pakan yang berikutnya. Kemudian kita taruh, jangan sampai banyak kutunya atau kelembabannya, dan itu akan merusak nanti kualitas nutrisi dari pakan yang kita punya. Nah, kalau pakan jelek ya, kita dengan berbagai teknologi fermentasi itu bisa meningkatkan kadar protein atau kadar nutrien secara umum di dalam pakan yang kita berikan. Ya. Kemudian yang berikutnya, pemanfaatan sumber pakan alternatif ya. Pemanfaatan sumber pakan alternatif seperti tepung ikan misalnya. Sekarang sudah tidak hanya tepung ikan, karena tepung ikan ini kebanyakan impor. Ini juga menjadi tantangan karena kita punya luas laut yang sangat besar. Kadang-kadang kita sedih gitu kan, kita impor di negara kecil di Amerika Latin sana akan tepung ikan ini. Nah, kita cari pakan alternatif termasuk tepung maggot misalnya. Itu kandungan proteinnya tidak kalah dengan tepung ikan, karena kita sudah coba teliti ya. Alhamdulillah itu bisa digunakan untuk pakan ternak ya. Atau tepung yang lain ya, insek yang lain misalnya jangkrik ataupun cacing dan lain-lain yang luar biasa. Alhamdulillah, tinggal bagaimana kita memproduksinya dalam dalam bentuk yang sudah siap digunakan. Ini yang jadi kendala. Kadang-kadang kita merasa malu, masa iya sih ternak maggot misalnya. Ini kan kadang-kadang masa iya ternak cacing, ataupun masa iya kita ternak jangkrik. Nah, padahal itu bisa kita gunakan sebagai sumber protein untuk ternak kita ya, termasuk untuk pakan ini ya, burung kicau ya, hobi ya. Ini cukup, itu konsumsinya cukup banyak. Kemudian kita ada limbah ampas tahu misalnya, ampas tempe dan lain-lain ya. Ada bungkil kedelai, bungkil kelapa ya. Telah terus kita kembangkan, dimanfaatkan sebagai alternatif sumber protein dalam pakan ternak. Termasuk kita kan banyak ya bungkil kelapa sawit ya, karena memang termasuk terbesar kita, tapi ini juga belum dimanfaatkan secara optimal ya. Kita ke depan harus tetap bersemangat untuk mengolah ya, memanfaatkan potensi di daerah kita masing-masing tentunya. Jangan sampai besar di ongkos nantinya, atau berdampak pada ongkos produksi ternak kita ya. Nah, yang kelima, peningkatan pemahaman tentang interaksi nutrisi, lingkungan, dan genetik. Nah, ini juga penting ya. Kemudian pemahaman yang lebih baik tentang interaksi nutrisi, lingkungan, genetik ini membantu mengoptimalkan pakan dan manajemen lingkungan untuk meningkatkan kesehatan dan produksi ternak kita. Nah, itu semua ya kemajuan yang membantu tentunya peternak kita atau kita semua dalam memberikan pakan yang lebih seimbang dan berkualitas, sehingga meningkatkan produktivitas ternak dan kesejahteraan peternak, kesejahteraan konsumen atau
yang memanfaatkan produk peternakan tersebut ya. Jadi tidak hanya ternaknya sehat, termasuk manusia atau masyarakat yang mengkonsumsinya juga harus sehat. Demikian yang bisa disampaikan ya pada kesempatan ini ya. Kita berharap terus kita bersemangat supaya kita bisa lebih sejahtera dan juga tetap sehat semuanya, karena itulah karunia dari Allah yang sangat hakiki. Kemudian kita bisa melaksanakan tugas kita masing-masing sebagai khalifah di bumi kita itu dengan baik, dan tentunya nanti kita berharap seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.